Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan mengulas tentang objek pariwisata yang ada di Jakarta Utara. Bisa dibilang ini objek wisata yang sudah tidak asing lagi bagi di telinga kita, yaitu kawasan Pantai Papuk. Penasaran gimana hasilnya? Oke, kita lihat. Nah, seperti yang sudah saya tampilkan ini adalah kawasan Pancoran Chinatown Peak. Seperti memang ini kawasan sebuah kawasan di wilayah Pantai Indah Kapuk yang mana ini hasil reklamasi pulau yang dijadikan tempat strategis untuk berwirausaha maupun berpariwisata. Nah, ini memang pusat kuliner, memang bernuansakan Tionghoa dan terinspirasi dari kawasan kuliner yang ada di Pancoran Glodok di wilayah Jakarta Barat, kalau Peak di Jakarta Utara. Nah, ini memang secara keseluruhan di Jakarta ini, di wilayah Jakarta Utara ini merupakan wisata pecinan yang bisa menjadi pilihan untuk wisata keluarga ataupun dengan orang yang terkasih. Nah, belakangan ini sangat berkembang, terlebih eh, memang Pancoran Peak menyajikan panorama yang sangat menarik untuk pengunjung dan tidak jarang lokasi ini memang sangat ramai oleh pengunjung, tidak ada matinya. Kemudian memang selain apa spot wisata merupakan ini daerah tujuan kuliner. Selain wisata kulinernya, tempat ini banyak menghadirkan spot-spot foto yang unik dan cukup menarik untuk dijadikan kenang-kenangan. Nah, konsep yang diusung PIK adalah nuansa Chinese atau pecinan sehingga Anda akan menemukan atribut-atribut yang bernuansakan Tionghoa dengan sentuhan tradisional dan modern. Memang kawasan ini adalah pusat kuliner yang bernuansakan Tionghoa, terinspirasi dari kawasan pecinan yang bisa dibilang oleh kita itu Glodok di wilayah Jakarta Barat. Nah, nama pancoran tersebut merupakan asal kata dari pancora atau pancuran air di dalam cerita-cerita sastra Betawi. Nah, seperti namanya, daerah ini merupakan kawasan kuliner bernuansakan Tionghoa di Gold Island, Pantai Indah Kapuk. Nah, pancoran ini mengusung konsep pecinan alias kampung-kampung tradisional yang ada di Tiongkok. Untuk ornamen warna, sebagian besar didominasi oleh perpaduan warna merah, coklat, dan gold atau emas. Kenapa diwarnakan seperti itu? Karena menunjukkan adanya kesan vibes Cina banget gitu. Nah, biasanya Gapura ini menjadi lokasi foto, spot foto yang paling hits dan Instagramable tentunya. Kemudian di area Pancoran ini memang kurang lebih ada 8 diorama hasil karya seniman yang termasuk Gladys Theo Simpson, bukan tanpa arti. Diorama ini membentuk gimana ya, cerita masing-masing seperti itu. Nah, untuk dari segi aspek bisnis dan manajemen, memang kawasan PIK ini berada di bawah atau dibangun di atas lahan seluas 5.300 meter persegi dan di bawah pengawasan Agung Sedayu Group dan Saling Group. Nah, untuk Agung Sedayu Group ini adalah perusahaan properti yang terkemuka, sudah berdiri sejak tahun 1971 dan mengkhususkan pada pengembangan properti sebagai demand solusi bisnis dan one stop living. Nah, konsep ini menyajikan kenyamanan yang sangat ideal, tentunya gaya hidup yang stylish dan modern. Sedangkan untuk Salim Group
Nah, Salim Group ini merupakan teman, bisa dibilang temannya Agung Sedayu Group, dan memang ini perusahaan, salah satu perusahaan karpet merah atau konglomerat, berdiri pada 4 Oktober 1972 kalau Agung Sedayu Group tahun 1971, yang didirikan oleh Bapak Sudono Salim. Nah, perusahaan ini punya anak-anak perusahaan, termasuk juga Indofood, yang kita kenal ya sebagai perusahaan mie instan terbesar di dunia, dan adanya apa, Bogasari, ya, produsen tepung. Di Pancorantik ini merupakan milik Amantara. Amantara ini satu payung, satu atap oleh Agung Sedayu Group. Nah, membahas tempat wisata memang cukup banyak ya, spot-spot di Pantai Indah Kapuk itu tersendiri. Mulai dari kuliner, bangunan-bangunan yang iconable atau instagramable lah tentunya. Oke, saya akan mengulas satu-satu. Yang pertama adalah yang sudah kita sajikan tadi adalah Pancoran Cinaton, dan memang ini wisata pecinan di Jakarta bisa jadi destinasi utama wisata keluarga. Berlokasi di Gulf Island, Pantai Maju, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, berdiri di atas lahan reklamasi seluas 5.500 meter persegi, yang mana dikelilingi oleh berbagai tent makanan ataupun minuman, mulai dari makanan-makanan berat, makanan ringan, semua berkumpul di satu titik spot di Pancorantik ini. Banyak sih di antaranya, yang paling terkenal adalah es campur, bakpao, siomay, dimsum, coipan, dan kalau makanan berat mungkin kayak mie, nasi campur lah. Tapi nasi campur ini bagi Muslim sangat dilarang, soalnya itu berbahan dasar babi. Nah, selain itu ada nasi Hainan, bakmi, dan lontong. Nah, selain wisata kuliner, kita juga dapat menyaksikan atraksi hiburan. Ada hiburan harian ya ataupun mingguan. Yang mingguan di sini terkenal dengan tari 1.000 tangan, ada barongsai, terus olahraga tai chi, seperti itu. Kalau untuk PIK, memang untuk sarana pelengkap, salah satunya ada musola. Ini memudahkan untuk bagi kita wisatawan Muslim, bagi untuk menunaikan sholat. Jadi wisatawan Muslim tidak khawatir untuk melaksanakan ibadah saat berwisata di kawasan pecinan PIK tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Memang taman wisata ini berdekatan dengan uh, Pancoran Chinatown tadi, tapi yang di sini menyajikan wisata hutan bakau yang suasananya sangat sejuk, enak di mata lah. Nah, merupakan bagian dari kawasan wisata hutan angke yang berlokasi di Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Nah, di sini wisatawan bisa berkeliling, jalan santai sambil melirik hutan bakau. Ada yang mau jalan kaki silahkan, pakai perahu pun silahkan. Jenis-jenis flora dan fauna yang pernah saya alami dan saya kunjungi adalah adanya elang bondol. Nah, elang bondol ini salah satu maskot DKI Jakarta. Kemudian banyak ya habitat-habitat biawak. Kemudian bisa kalau Anda beruntung bisa menemukan ikan-ikan bandeng liar yang berkeliaran di sekitaran akar hutan mangrove tersebut. Untuk fauna lainnya ada antara lain elang laut perut putih, gagak bayam timur, cekakak, sama elang tiram.
Nah, kemudian ada San Antonio Promenade. Nah, memang ini salah satu ruang terbuka yang cukup instagramable tentunya di kawasan Pantai Indah Kapuk. Karena kawasan ini dilengkapi dengan lintasan panjang yang bisa dipergunakan untuk jogging, sepeda sepeda ria, ataupun jalan santai bersama orang terkasih ataupun keluarga. Di sini banyak sekali tenan-tenan yang seperti penyewaan sepeda, terus eh, apa motor listrik dan lain sebagainya. Harga sewanya pun macam-macam, tapi kalau sekarang mungkin 35-an udah 25.000 lagi, udah 35, minimal 35, maksimal itu 250.000 kalau sekarang. Nah, wisatawan di sini dapat menemukan deretan penjual makanan dan minuman. Soalnya banyak di sekitaran penyewaan tersebut, penyewaan sepeda tentunya sepeda listrik ataupun motor listrik di sekitaran San Antonio. Yang kalau yang kelaparan bisa jajan dulu sebelum jalan-jalan, jogging. Nah, ini memang terbuka selama 24 jam. Nah, selain San Antonio Promenade, Peak juga memiliki Cove at Batavia. Memang kawasan ini seperti San Antonio, cuma ini dikhususkan untuk wisata kuliner yang menyajikan suasana laut, pinggir pantai. Area ini punya beragam makanan-makanan yang dicoba, salah satunya seafood, burger, ataupun sushi. Seperti itu. Tapi kalau ada es krim, mungkin kita sudah familiar dengan yang namanya gelato. Oke, itu saja penyampaian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada pronunciation yang kurang sesuai, terus apabila kata-kata saya apa namanya terlalu cepat, mohon dimaklum. Sekian ulasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.